Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Heriawan Kusuma, SE, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Nasdem, Haji Erik Heriawan Kusuma, SE, yang juga menjabat sebagai pembina Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia atau PGMNI Karawang, turut hadir dalam Rakerda Daerah. Pengurus daerah PGMNI Karawang yang digelar di Sinareret pada Jumat 2 Mei 2025. Rakerda ini mengusung tema bergerak pada perubahan menuju madrasah sejahtera dan lebih baik, sebagai wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan madrasah, khususnya di Kabupaten Karawang. Haji Erik Heriawan mengajak seluruh peserta untuk merumuskan target dan program kerja tahunan yang relevan serta aplikatif. Ia juga menyarankan agar hasil dari rakerda ini dijadikan dasar untuk berdialog langsung dengan DPRD Kabupaten Karawang. sebagai pembina, program apa yang direncanakan untuk memperkuat kapasitas dan pelindungan hukum guru madrasah agar tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dihargai secara profesional, Pak? Yaitu saya serahkan kepada para peserta pada rakerda kali ini. Silakan merumuskan apa yang hendak diperjuangkan, karena sesungguhnya forum rakerda ini kan forum penggodokan pembahasan daripada target rancangan kerja dan program yang akan diusung 1 tahun ke depan. Nah, apa langkah konkret yang akan Bapak perjuangkan di DPRD untuk memastikan anggaran yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan guru madrasah, Pak? Pertama, setelah selesainya pelaksanaan rakerda dan menghasilkan rumusan target dan program rencana kerja, saya ingin mencoba mengajak para guru madrasah saya untuk berdiskusi di forum rapat dengar pendapat RDP bersama dengan DPRD Kabupaten Karawang, khususnya Komisi 4. Nanti di sana silakan para guru madrasah dapat menuangkan apa yang menjadi harapan-harapannya kepada para anggota DPRD Kabupaten Karawang, khususnya di Komisi 4. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam memperjuangkan status dan pengangkatan guru madrasah honorer agar bisa diangkat menjadi ASN atau PPPK secara berkelanjutan, Pak? Tentu saja hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Karawang sendiri. Harus bersama-sama berkolaborasi dengan pengurus besar di tingkatan nasional. Nah, ini kan vertikal ya kalau Kemenak. Jadi kita bersama-sama, jadi dalam hal ini Karawang adalah bagian kecil dari gerakan besar yang dimotori oleh pengurus besar PGMNI Indonesia. Jadi kita mengikuti arahan daripada ketua pengurus besar di daerah, kita harus bersikap seperti apa. Kita ini kan hanya pelengkap saja, pelengkap daripada gerakan di daerah yang manut turut kepada program-program atau strategi yang ditetapkan oleh ketua PGMNI. PDGMPW di Rakor ini, Pak. Ya, saya atas nama Ketua Umum PGMNI, saya mengapresiasi rakerda ini karena ini adalah rakerda pertama dari setelah selesai dilantik ya PGMNI Karawang. Saya ingin di sini PGMNI Karawang menyusun sebuah rencana strategis untuk bisa berbicara lantang dan tegas ya, terkait masa depan dan nasib guru-guru madrasah, terutama guru-guru madrasah yang ada di madrasah-madrasah swasta. Ya, karena kita ini harus bersuara, tapi mau kemana bersuaranya? Kita mau menyampaikan, tapi menyampaikan ke siapa? Terus gimana cara menyampaikannya? Ini persoalan-persoalan yang selama ini ada dalam benak dan pikiran guru. Sekarang, alhamdulillah, berdiri tegak PGMNI seluruh Indonesia. Dan di Jawa Barat kita akan mencoba terus merintis, ya, dan ini baru terjadi di Kabupaten Karawang. Dan insya Allah organisasi ini yang menjadikan corong untuk guru-guru madrasah di Karawang ini berbicara. Tidak mesti saya sebagai ketua PGMNI ini juga bisa bicara. Apa yang perlu dia sampaikan terkait persoalan guru madrasah di daerah. Ya, jangan
sampai diam saja. Karena kalau diam saja ya siapa yang mau peduli, siapa yang mau tahu. Ngeluhnya di belakang. Ya, siapa yang tahu, siapa yang bisa melihat. Tapi jika ada organisasinya, maka organisasinya yang bicara. Lakukan langkah-langkah strategis. Sampaikan kepada pemerintah daerah sama Kementerian Agama bahwa guru-guru madrasah ini juga butuh sentuhan-sentuhan manis nih dari pemerintah daerah. Karena di sini guru-gurunya kan warga Kabupaten Karawang yang diajar anak-anak di Karawang. Madrasahnya ada di Kabupaten Karawang. Mereka bayar pajak di Karawang, mereka melakukan interaksi di Karawang, bertransaksi di Karawang. Tapi kenapa oleh pemerintah daerah misalnya Kabupaten Karawang tidak disentuh gitu? Ya, hasil pendidikan di madrasah dihitung oleh pemerintah daerah dalam program PPKIPM bagian pendidikan. Prosentasinya itu termasuk menghitung pendidikan di madrasah. Tapi ketika APBD dihitung oleh pemerintah daerah, kok guru-guru madrasah nggak dihitung? Nah ini masalahnya Pak. Jadi dihitung juga dong sebagai bagian dari integral ya, bagian integral dari pemerintah daerah bahwa madrasah dan guru-gurunya ini harus dianggap menjadi bagian integral, bagian terpenting dari mekanisme kerja di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Alhamdulillah saya mengapresiasi adanya Pak Haji Erik sebagai salah satu ketua Dewan Pembina PDPGMNI Karawang dan beliau juga ada di legislasi. Saya kira posisi beliau cukup strategis untuk bisa menjadi penyambung rasa ya dari guru-guru madrasah ke bupati gitu, dari guru madrasah ke komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Karawang, sehingga kepentingan ya paling mendasar dari guru madrasah itu bisa tersampaikan di badan legislasi dan eksekusi. Harapan saya hari ini hadirnya saya di Karawang menjadi energi gitu ya, motivasi lah buat teman-teman di sini untuk semangat. Karena kalau tidak bergerak mereka ya nggak akan bisa maju. Dan jika tidak bergerak, tidak maju, di mana ada kesejahteraan? Harus sejahtera. Kalau mau sejahtera harus bergerak dan harus maju ke depan. Tidak boleh mundur ke belakang atau diam. Maka PGMNI harus menjadi motivator untuk maju dan bergeraknya guru madrasah agar mereka punya masa depan dan ya sejahtera. Nah itu kira-kira motivasi dasar. Untuk langkah apa nih untuk pemerintah pusat Pak? Kalau di pemerintah pusat kami lobby-lobby terus di Komisi 8 yang bermitra dengan Kementerian Agama. Kami di Komisi 10 yang bermitra dengan Kemendikbud. Terkait anggaran pendidikan nasional, postur anggaran 20% APBN untuk pendidikan itu yang kita kawal sekarang. Karena itu ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, baik di Kemendikbud atau di Kemenag. 20% Pak dari postur APBN. Kalau APBN itu 2.700 berarti hampir sekitar 500 triliun untuk anggaran pendidikan di Indonesia. Anggaran sebesar itu kok tidak bisa menyebabkan guru-guru madrasah ini sejahtera? Kok guru-guru madrasah tidak memiliki masa depan yang jelas? Padahal anggarannya besar, gitu Pak. Anggarannya memadai, APBN-nya itu 20% paling besar, tapi kok masih banyak yang menjerit guru-gurunya dan tidak tersejahterakan, tidak terfasilitasi masa depannya. Jadi ini ada something wrong, ada suatu masalah. Maka kami bicara dengan Komisi 8, kami bicara dengan Komisi 10 agar dibukakan ruang regulasinya, dan saya ingin juga agar ini didengar oleh Pak Presiden ini Pak Presiden Republik Indonesia, kan eksekutornya beliau. Kita udah ke Komisi 8, Komisi 10, ke Menteri Agama, ke Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, kami juga udah bicara sama Dirjen dengan Direktur, semuanya nggak berdaya. Jadi hasilnya tidak berdaya Pak? Ya tidak berdaya, semuanya mau gimana nih? Loh, kami diminta untuk ngepung Senayan. Wah, kami diminta untuk ngepung Senayan untuk demo besar-besaran. Guru-guru madrasah yang alim, pendiam, tawadu ini mau diajak demo. Tapi jika suatu saat kami demo, kami akan melakukan strategi yang jitu gitu loh Pak. Tapi janganlah kami disuruh untuk demo. Perhatikan saja lah ini kesejahteraan ini, rubah regulasinya, alokasikan dengan baik. Saya yakin sejahtera. Kalau guru madrasah sudah sejahtera ya tidak ada lagi yang protes-protes. Itu intinya ya. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.